saudara-saudara semuanya, salam damai. Jumpa lagi dengan saya, Cecok Effendi. Saya percaya di antara saudara-saudara sudah ada yang rindu dengan cerita inspiratif. Nah, inilah dia. Alkisah di zaman dulu. Ada satu kerajaan. Rajanya bijaksana, adil. Seluruh rakyatnya hidup tentram dan damai. Karena sang raja tidak mempunyai keturunan putra sebagai penerus tahta, raja pun berpikir sudah saatnya harus mencari pengganti. Tetapi bagaimana caranya? Raja pun berpikir. Setelah raja berpikir, dia pun mengambil keputusan untuk mengadakan satu sayembara atau dengan kata lain ujian. Ujian itu dilaksanakan di seluruh provinsi, di seluruh daerah di mana wilayah kekuasaan raja ini. Hari demi hari berlalu. Waktu demi waktu bergulir, tahap demi tahap ujian itu dilaksanakan di seluruh daerah negeri itu. Pada akhirnya luluslah 8 orang. Ke-8 orang ini menunggu ujian yang terakhir. Haruslah sang baginda raja yang mengujinya. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pun menghadap ke istana. Setibanya di istana, mereka menunggu sejenak. Tak lama kemudian, raja pun datang. Dengan sigap, mereka menyambut kedatangan raja. Hormat, baginda raja! Raja tersenyum, manggut jenggotnya. Senang, puas rakyatnya sehat. Raja pun duduk. Setelah raja duduk, satu demi satu peserta itu diamatinya dengan seksama. Saudara adalah kecerdasannya yang setara. Kini saudara menerima ujian yang terakhir. Akulah yang akan mengujinya. Saudara, menjadi pemimpin tidaklah mudah. Menjadi pemimpin merupakan satu amanah. Hendaknya kalian mengemban dengan baik dan tanggung jawab. Dengan sikap mereka menjawab, siap baginda raja. Raja tersenyum. Kini kalian akan aku uji. Masing-masing aku berikan 5 butir bibit biji-bijian. Tanamlah dengan baik, rawatlah dengan seksama, rawatlah dengan rapi, sebagaimana kalian merawat negeri ini nanti. Jangan lupa, di hari ke-21, kalian harus datang membawa hasil-hasil tanaman yang kalian rawat selama ini. Hari berganti hari, waktu demi waktu bergulir. Tibalah saatnya hari ke-21. Pagi-pagi di tengah lapang sudah penuh penonton. Mereka dengan sabar menunggu. Mereka ingin tahu siapa yang akan memimpin negeri ini? Siapa yang akan diangkat menjadi raja? Sesaat kemudian, raja pun datang. Semua rakyat menyambut kedatangan raja. Hidup raja damai! Hidup raja damai! Hidup raja damai! Raja puas, rakyatnya sehat semua. Raja akhirnya duduk di atas panggung. Begitu duduk di atas panggung, tak lama kemudian acara pun dimulai. Satu demi satu peserta, ke-7 orang memperlihatkan, mempertontonkan
tanaman yang mereka bawa tumbuh dengan subur. Kini giliran orang yang nomor 8. Orang yang nomor 8 ini masuk membawa pot yang sedang kosong. Dia menunduk malu. Penonton diam saja, tak berani bersuara. Dia tercengang. Gagal ini. Setiba di hadapan raja, nomor 8 ini memberi hormat. Hormat, Baginda Raja. Baginda Raja, ampunilah segala kesalahan saya. Hamba telah merawat tanaman-tanaman ini. Hamba telah gagal. Setidaknya hamba sudah merawat dengan sama bibit-bibit yang Baginda Raja berikan. Semuanya mati. Tak satu pun yang mau tumbuh. Hamba tak mengerti di mana letak kesalahan. Hamba tak mengerti di mana letak kekeliruannya. Setidaknya hamba sudah rawat semaksimal mungkin, tapi tetap gagal. Maafkanlah hamba, Tuhan. Segala keputusan hamba serahkan kepada Baginda Raja. Raja melotot matanya melihat yang nomor 8 ini. Raja geleng-geleng kepala. Raja pun turun dari panggung. Dikawal ketat. Satu demi satu tumbuhan itu ditelitinya. Satu demi satu peserta itu diamatinya. Tibalah raja di orang yang nomor 8. Begitu tiba di orang nomor 8 ini, tiba-tiba raja tersenyum. Raja histeris. Anak muda, terima kasih. Raja menepuk-nepuk bahu anak muda ini. Ternyata cita-citaku berhasil. Ternyata harapanku tak sia-sia. Ternyata di negeri ini masih ada orang yang jujur, masih orang yang bisa dipercaya. Kau anak muda yang baik. Raja pun tersenyum. Tiba-tiba raja itu berkeliling-keliling. Raja pun mengumumkan maksud saya. Saudara-saudara, aku pilih orang yang nomor 8 ini sebagai raja. Rakyat bengong, panik, hanya bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Langsung rakyat berontak, raja bodoh, raja bodoh, raja bodoh. Rakyatnya berontak. Raja hanya bisa tersenyum. Saudara-saudara, tenanglah. Dengarkan ini baik-baik. Satu kata, bohong. Kalau orang hidup dalam kebohongan, Anda bisa bayangkan. Selalu dihantui ketakutan. Kemana-mana tidak tenang. Kemana-mana was-was. Khawatir kebohongan kita ketahuan. Mana lagi kebohongan kita benar-benar diketahui oleh orang yang kita bohongi. Dia akan marah. Dia akan kecewa. Persahabatan kita yang baik akan menjadi curiga. Integritas kita akan turun. Berbohong tidaklah baik. Berbohong menyusahkan diri sendiri. Ingat, satu lagi kata saya ini. Jujur. Kalau kita hidup dalam kejujuran, kemana-mana kita tenang, kemana-mana tak pernah takut, tidak pernah curiga. Kalau kita jujur, bagaikan memiliki mutiara pribadi luar biasa. Jujur, bagaikan mata uang yang berlaku di mana-mana.
walaupun kita tak berlima harta. Kawan-kawan akan menjumpai kita, menyapa kita dengan senyum. Hai sobat, mau kemana? Aman, tentram, tak pernah ragu-ragu. Itulah kalau kita jujur. Tiba-tiba raja beringas, pengawal, tangkap ketujuh orang itu. Mereka semuanya pembohong, tangkap semua, hukum berat mereka. Penonton pada terkaget, tercengang. Wah, ada apa ini? Mereka berbuat yang memalukan. Mereka berbuat yang tidak sepantasnya. Mereka memalukan. Bohong mereka ini. Ketahuilah saudara. Bibit-bibit yang aku berikan kepada mereka itu semuanya bibit mati. Karena sebelumnya sudah aku rebus terlebih dahulu. Bagaimanapun juga cara merawatnya, tak akan hidup. Demi merebut jabatan, mereka ini telah berbohong, berusaha menipu rajanya sendiri. Hukum berat mereka. Saudara-saudara, orang yang nomor 8 ini kelihatannya menyakitkan. Kelihatannya dia gagal total, tetapi dialah yang jujur, dialah yang benar. Bibit itu memang mati, tak bisa tumbuh. Sekali lagi aku umumkan, saudara-saudara, orang yang nomor 8 inilah yang aku angkat menjadi raja. Rakyat baru mengerti. Memangnya begini. Tanaman membawa petaka. Repot ini. Mereka berdusta semuanya itu. Serentak rakyatnya berteriak, hidup Raja Adil, hidup Raja Adil, hidup Raja Adil. Hari berganti hari, waktu demi waktu bergulir, musim demi musim silih bergantian. Tak terasa 2 tahun sudah. Sejak kepemimpinan orang yang nomor 8 ini sebagai raja, rakyatnya tentram, damai, sehat, semangat, senang. Saudara-saudara, itulah cerita dari saya yang pendek ini. Di balik cerita ini ada makna, ada pesan yang hendak disampaikan dalam cerita ini. Marilah kita semua belajar di dalam hidup ini. Semua harus belajar. Jangan sampai menyesatkan orang dengan dusta. Salam damai.